Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Selamat datang di podcast kami. Kami di sini pengen ngobrol gitu ya, seputar ekonomi pembangunan. Tapi sebelum kita mulai, kenalkan saya Amar. Dan saya Arisman. Saya Maki. Dan saya Albi. Nah, hari ini kita bakal bahas satu topik yang jujur aja sering dianggap ribet, tapi sebenarnya mah penting banget gitu ya buat kita pahami, apalagi sebagai mahasiswa ekonomi ya. Betul. Nah, ini tuh kelihatannya itu teoritis banget gitu ya. Padahal itu pada faktanya di lapangan teori-teori ini teh itu kepake banget gitu di lapangan tuh. Betul. Nah, topik yang kita bahas hari ini itu adalah strategi pembangunan di negara berkembang. Nah, sederhananya ya, kita bakal ngobrolin gimana sih negara yang masih berkembang itu kayak Indonesia ya, bisa membangun ekonominya tanpa ninggalin permasalahan-permasalahan yang ada gitu ya. Oke. Karena pada faktanya gitu, banyak negara berkembang yang ekonominya itu secara hitung-hitungan angka itu tumbuh gitu. Tetapi banyak masyarakat yang hidup dalam keadaan sulit seperti itu. Nah, disitulah gitu pentingnya strategi pembangunan. Bukan cuma soal angka pertumbuhan, tapi juga soal arah dan dampaknya gitu. Oke, biar runtut ya kita membahas-bahasnya atau ngobrolnya, kita mulai dari konsep dasarnya dulu nih ya. Oke, Mas Arisman, menurut Anda ya, apa sih yang dimaksud dari negara berkembang itu? Oke, kalau menurut saya pribadi gitu, kalau kita melihat dari secara umum, negara berkembang itu adalah negara yang tingkat pendapatannya itu tingkat pendapatan per kapitanya itu relatif rendah gitu. Oke. Tingkat kemiskinan dan juga penganggurannya itu masih cukup banyak gitu. Dan struktur perekonomian yang berada di negara tersebut itu belum terlalu kuat seperti itu. Nah, biasanya itu tuh masih banyak bergantung pada sektor-sektor yang primer gitu, biasanya seperti pertanian, perkebunan, dan juga pertambangan gitu. Dan kalau misalnya dibandingkan antara negara berkembang dengan negara maju, negara berkembang itu SDM-nya itu masih kurang gitu. Apalagi di segi pendidikan dan kesehatan itu jauh banget ketimbang negara-negara maju gitu. SDM-nya belum rata mungkin. Iya, betul, belum rata. Oke, terus kalau kan tadi kita ngebahas tentang dari negara berkembang itu apa ya? Nah, kalau pembangunan ekonomi itu sendiri, Mas Albi, kayak gimana tuh? Oke, menurut saya gitu ya, pembangunan ekonomi itu bukan cuma soal tumbuh ekonomi berapa persen per tahun gitu, tapi lebih ke proses jangka panjang. Nah, buat ningkatin kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Kayak contohnya ya, pendidikan gitu, kesehatan, pemerataan pendapatan juga dan kualitas hidup gitu. Makanya gitu, Mas Albi, sekarang itu banyak yang bilang kalau pembangunan itu harus berorientasi pada manusia saja gitu. Bukan cuma ke angka statistik seperti itu. Oke, paham. Nah, mungkin kita masuk ke bagian inti ya. Sekarang kita masuk ke segmen yang penting ya di sini, yaitu strategi pembangunan. Nah, Mas Maki, strategi apa yang paling sering dipakai negara berkembang gitu? Nah, untuk negara berkembang, strategi yang sering dipakai itu strategi pertumbuhan ekonomi yang fokusnya itu pada peningkatan investasi, pembangunan industri, dan peningkatan output nasional supaya ekonomi di negara berkembang itu maju gitu, tumbuh cepat. Oke, kedengarannya bagus sih, tapi permasalahannya itu di mana ya? Nah, masalahnya pertumbuhan ekonomi itu seringkali nggak merata. Jadi dinikmati itu oleh kalangan atas aja, sedangkan kalangan bawah itu gak menikmati pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi gak merata. Ya, dan disitulah gitu, ketimpangan itu muncul gitu. Nah, ekonomi itu tumbuh gitu, tapi jarak antara kaum yang kaya dan juga yang miskin itu gapnya itu jauh banget gitu. Gapnya jauh. Iya. Oke, nah maka dari itu
muncul strategi gitu pembangunan dengan pemerataan. Jadi negara itu mulai fokus ke pengurangan kemiskinan, kayak pembangunan desa, UMKM dan program sosial. Oke, strategi pembangunan dengan pemerataan. Tapi pemerataan aja nggak cukup kan ya? Nah, menurut saya enggak gitu. Betul yang tadi dikatakan Amar gitu. Karena kalau ekonominya itu tidak bertumbuh gitu. Nah, sumber daya yang bisa dibagi juga itu sangat-sangat terbatas gitu. Betul. Jadi idealnya mah pertumbuhan dan pemerataannya itu seimbang gitu. Ya, jadi nantinya tuh nggak kaya banget, yang miskin juga nggak miskin banget gitu. Jadi gapnya nggak terlalu jauh kalau tadi kata Arisman gitu. Oke. Nah, selain itu Ki, strategi pembangunan sumber daya manusia itu juga penting banget tau. Kayak karena tanpa SDM tuh tanpa SDM yang berkualitas gitu maksudnya, strategi itu bakal susah buat jalan gitu. Jadi dari SDM-nya juga itu harus baik dulu gitu, harus berkembang dulu gitu dari SDM-nya sendiri. Soalnya SDM tuh penopang strategi juga. Betul, nah itu kayak gitu. Mudahnya kayak gitulah. Ya. Setuju ya. Nah, bisa dengan SDM ya. Jadi memang pendidikan dan kesehatan itu kan jadi investasi jangka panjang ya, yang hasilnya tuh mungkin nggak instan gitu kita rasakan. Tapi dampaknya tuh bakal besar nantinya ya. Dan jangan lupakan nih strategi mengenai industrial gitu ya. Nah, kalau negara berkembang itu terus bergantung pada ekspor dan bahan mentah gitu. Nah, jadi nilai tambah yang didapatnya juga kecil gitu. Jadi intinya mah strategi pembangunan itu kompleks tapi saling berkaitan. Nah, betul itu saling berkaitan. Nah, sekarang kita bahas tantangannya nih ya, tantangan yang ada di lapangannya gitu. Mas Alwi, tantangan yang paling berat gitu, menurut Anda kayak gimana tuh? Oke, menurut saya itu keterbatasan modal sih jadi tantangan yang berat gitu. Soalnya kayak keterbatasan modal sama ini maksudnya kayak keterbatasan modal sama apa ya? Teknologi. Jadi masalah utama itu soalnya banyak negara berkembang itu masih bergantung gitu pada negara asing buat membiayai pembangunan. Jadi investasi asing itu untuk membiayai pembangunan. Contohnya kayak kan teknologi di kita itu ya masih kurang lah ya, masih kurang. Ya, jadi kalau misalkan ada pembangunan seperti jalan tol ya contohnya kayak, atau misalkan kayak bendungan-bendungan yang emang besar gitu, kita tuh masih butuh pembangunan dari negara asing karena teknologinya juga lebih bagus dan juga investasinya juga biasanya dari asing juga sih. Aku juga sepakat dengan kata Albi. Jadi tantangan terbesar itu salah satu itu teknologi dan juga modal gitunya. Betul. Kalau aku tambahin mungkin yaitu juga angka penduduknya itu bertambah, sedangkan lapangan pekerjaannya itu masih segitu-segitu aja gitu. Jadi otomatis kan kalau misalnya masyarakatnya makin banyak gitunya, yang butuh modal banyak, itu lapangan pekerjaannya sedikit, otomatis pengangguran itu semakin banyak gitu kan ya. Nah, itu pun menjadi tantangan terbesar bagi pertumbuhan ekonomi gitu, di negara berkembang gitu. Selain itu Ki, tata kelola pemerintah juga itu gak bisa diabaikan. Ya, betul. Contohnya apa tuh? Contohnya, let's say kita bilang negara Indonesia lah. Vulgar banget ya. Indonesia kan 62. Stigma orang-orang di Indonesia itu yang menjadi permasalahan paling banyak itu tentang korupsi ya. Betul sekali. Korupsi dan juga birokrasi yang berbelit. Birokrasinya itu berbelit banget. Iya. Dan kebijakan yang tidak konsisten gitu bisa menghambat dari pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia ini. Korupsi ya, birokrasi yang berbelit. Korupsi sama birokrasi yang berbelit. Konoha banget ya. Makanya. Oke, di era globalisasi ya, tantangan itu makin kompleks ya. Karena persaingan internasional yang makin ketat begini. Oke, jadi kalau misalkan negara berkembang tuh kalau misalkan nggak siap, mereka itu cuma jadi
istilahnya kayak mereka tuh cuma jadi pasar gitu loh, bukan nggak siap jadi pemain utama gitu. Kalau tadi mah jadi cuma bisa ekspor bahan mentah doang. Nah, Jadi gitu. Ya. Cuma bisa nonton ya. Ya, dari pasar doang. Cuma jadi pasar doang, nggak bisa jadi pemain utama. Ya. Oke, jadi kita bisa simpulkan ya, kalau pembangunan negara berkembang itu bukanlah suatu proses yang sederhana banget ya. Banyak sekali ya yang harus kita bahas, Kompleks ya. Sangat Kompleks. Ya gitulah mungkin ya, bukan proses yang sederhana sih gitu. Nah, strategi pembangunan teh harus diseimbang gitu antara pertumbuhan, pemerataan, gitu. Terus pengembangan sumber daya manusianya juga harus berkualitas gitu. Nah, ketiga aspek ini tuh harus seimbang gitu. Tantangan yang ada ini memang bisa dibilang sangat besar gitu. Tapi dengan kebijakan yang tepat dan juga konsisten, kalau menurut saya itu pembangunan yang ada di negara berkembang itu pasti akan pesat dan juga berjalan dengan baik seperti itu. Yang paling penting sih pembangunan itu harus benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Ya, benar banget gitu ya. Harus merata lah kalau. Iya. Benar banget. Jadi yang kalangan atas dan bawah tuh sama-sama kerasa. Nah, betul. Udah hanya atas doang ya. Ya, oke. Mungkin itu tadi pembahasan kita tentang strategi pembangunan di negara berkembang ya. Semoga podcast ini bisa bermanfaat bagi yang menonton, bisa menjadikan ilmu baru ya, terutama untuk mahasiswa ekonomi gitu ya. Ya, mungkin itu saja yang dapat kita bahas kali ini. Semoga kita bisa bertemu di lain hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Oke, terima kasih.